I'm not here as a cop. You do see I got a loaded gun. Is Film diawali dengan memperlihatkan satu grup band yang sedang mengisi acara di sebuah pulau bernama Island. Di sana terlihat juga seorang pemilik kafe yang sangat mengagumi sang vokalis band hingga ia meminta si vokalis untuk duduk di mejanya. Dan diberitahu kalau pemilik kafe ini bernama Alvarez, sementara si vokalis cantik ini ia bernama Nora. I have an exceptional talent. I'm a big fan of your voice. Saat itu, Alvarez memuji kecantikan dan keindahan suara dari Nora, hingga ia menawarkan Nora sebuah kontrak selama 1 tahun dengan bayaran 3 kali lipat. Sementara Nora yang mendengar tawaran itu, ia pun sangat bahagia dan tanpa pikir panjang menyetujui kontrak tersebut. Times whatever you make in Chicago, exclusively for me. Price for that dream, I guess. Kemudian Alvarez pun menyuruh salah satu bartendernya untuk mengambilkan anggur berkualitas tinggi untuk Nora. Namun ketika si bartender akan menuangkan anggur tersebut, tak sengaja ia malah menumpahkannya ke gaun mewah yang dikenakan Nora. So sorry, man. It's not your fault. Di sana terlihat Nora yang tidak mempermasalahkan hal itu, karena ia bisa langsung mengganti gaunnya saat itu juga. Namun Alvarez yang tidak terima karena baju tamu spesialnya telah dikotori, dengan sadas ia pun langsung menghabisi si bartender itu. No, then customer is king. Yes, sir. I'm so sorry, sir. Sorry. Melihat hal itu Nora pun menjadi sangat ketakutan dengan kekejaman yang telah Alvarez lakukan tepat di hadapannya. Hingga terungkap fakta kalau ternyata Alvarez ini bukan hanya sekedar pemilik kafe, melainkan seorang bos mafia terbesar di Amerika. Namun sudah 4 tahun ini Alvarez tinggal di Pulau Island untuk membangun bisnis haramnya yang ia kelola bersama para anak buahnya. You work for me now. Kemudian adegan berpindah ke Los Angeles, dan terlihat ketua polisi bernama Mark dan wakilnya yang bernama Phil. Rupanya, saat ini mereka sedang menyamar menjadi pengedar barang haram yang akan bertransaksi dengan salah satu bandar di sana. Lalu ketika si bandar datang dengan satu anak buahnya, terlihat Mark yang langsung menghampiri si bandar untuk mengambil barang haramnya. Sedangkan anak buah si bandar yang ketampanannya di luar nurul ini, ia mencoba menghampiri Phil untuk membawa uang dari Mark. It's been a pleasure doing business with you, but Namun ketika Phil akan menyerahkan sekantong uang itu, dengan cepat ia langsung menyerang si anak buah hingga pertarungan pun terjadi di sana. Setelah itu Mark dihubungi oleh sang ibu yang berada di kampung halamannya, untuk mengabari Mark kalau adik Mark telah ditemukan tewas. Hingga setelah mendengar kabar itu Mark pun secara langsung pergi ke kampung halamannya, yang ternyata berada di Pulau Island. Singkat cerita setelah Mark sampai ia mengikuti upacara pemakaman adiknya, yang ternyata adik Mark itu adalah si bartender yang kemarin dihabisi oleh Alvarez. Di sana terlihat juga ibu Mark yang saat itu sangat terpukul, karena rumor yang beredar kalau adik Mark ini dihabisi oleh para gangster ketika dirinya pulang dari shift malam. Bahkan di sana terlihat juga Alvarez dan 2 tangan kanannya, yang dengan santai hadir dan mengucapkan belasungkawa kepada Mark. Anything I can do for you. Setelah pemakaman selesai Mark dan ibunya pun pulang ke rumah, dan Mark langsung melihat-lihat foto kenangan dengan mendiang adiknya. Ternyata, sudah 11 tahun Mark baru lagi menginjakan kaki ke Pulau Island, karena selama ini ia selalu disibukkan dengan tugas-tugasnya sebagai polisi. Lalu karena itulah kini Mark pun berjanji kepada dirinya sendiri, kalau ia akan menuntut balas kepada siapapun orang yang telah menghabisi adiknya. Keesokan harinya Mark mendatangi kantor polisi di pulau tersebut, untuk mendatangi ketua polisi tampan yang bernama B.
dan diberitahu kalau ketua polisi ini merupakan sahabat kecil Mark, yang secara langsung mengucapkan belasungkawa atas tewasnya adik Mark. B juga berjanji kalau ia akan secepatnya mengusut kasus tersebut, dan B juga telah mendapat informasi perihal yang telah menghabisi adik Mark adalah para gangster. Namun untuk mengetahui gangster mana yang telah menghabisinya itu, ia membutuhkan waktu yang cukup lama mengingat banyak sekali gangster yang berkeliaran di pulau ini. You'll be the first to know. Alright. Kemudian Mark yang merasa tidak menemukan informasi apapun dari B, ia pun segera bergegas pergi ke tempat latihan dojo. Lalu sesampainya di sana Mark menemui pelatih dojo wanita bernama Akilah, yang ternyata Akilah ini adalah mantan pacar Mark di masa lalu. Saat itu terlihat Akilah yang sangat bahagia ketika Mark datang, karena sudah 11 tahun ia tidak pernah lagi bertemu dengan Mark. Di sana Mark bertanya apakah Akilah mengetahui kegiatan sehari-hari adiknya, dan gangster mana yang telah menghabisi adik kesayangan Mark itu. Kemudian Akilah menjawab kalau untuk gangster ia tidak mengetahuinya, karena semenjak Mark meninggalkan pulau ini banyak sekali gangster berdatangan dari luar pulau. Namun saat itu Akilah mengatakan kalau adik Mark bekerja dengan seorang pria bernama Alvarez, seorang bos mafia kelas kakap yang dikenal sangat sadas. Mark yang mendengar hal itu ia pun langsung curiga kepada Alvarez, hingga Mark berencana akan mendatanginya sekarang juga. Namun sebelum Mark pergi ia meminta Akilah untuk membawa sang ibu ke rumahnya, karena ditakutkan akan terjadi sesuatu hal yang buruk kepadanya. Tak lama kemudian Mark pun mendatangi Alvarez di kafenya, dan kedatangan Mark ini sempat dihadang oleh satu tangan kanan Alvarez. Namun Alvarez meminta tangan kanannya agar mengizinkan Mark masuk, hingga setelah itu Mark langsung bertanya tentang siapa orang yang telah menghabisi adiknya. Saat itu Alvarez mengarang cerita dengan mengatakan kalau setahu dirinya, adik Mark dihabisi oleh gangster dari luar pulau saat pulang kerja shift malam. Namun Mark yang mendengar jawaban dari Alvarez ia terlihat tidak percaya, dan mengatakan jika sampai Alvarez terlibat maka Mark tidak akan pernah mengampuninya. Mendengar ancaman itu Alvarez pun hanya bisa tertawa, dan mengatakan kalau ia tidak pernah takut dengan ancaman Mark, meski Mark seorang polisi. Kemudian Alvarez juga memberikan alamat salah satu kafe tempat para gangster nongkrong, dan meminta Mark agar menanyakan kepada gangster di sana saja. Hingga setelah Mark pergi Alvarez langsung meminta tangan kanannya, agar mengerahkan gangster utara untuk menghabisi Mark malam ini juga. Di sisi lain terlihat Mark yang mendatangi sahabatnya yang berjualan, untuk menanyakan persenjataan yang dulu pernah ia titipkan kepada sahabat itu. Kemudian sang sahabat mengatakan kalau persenjataan Mark telah ia kubur, di sebuah gedung kosong yang ada di dekat pantai. Dan terungkap fakta kalau saat remaja Mark dan sahabatnya ini adalah seorang penguasa di pulau ini, namun semenjak Mark pergi ke Los Angeles pulau ini banyak didatangi gangster asing dan mafia yang ingin berkuasa di sana. Kemudian sang sahabat tahu kalau Mark akan membalas dendam atas kematian adiknya, dan ia juga bersedia untuk membantu Mark kapanpun Mark membutuhkannya. Sampai setelah itu Mark segera pergi ke gedung kosong yang dimaksud, untuk mengambil semua persenjataan yang terkubur di sana. Pada malam harinya Mark yang sangat gagah pun secara langsung pergi, untuk mendatangi sebuah kafe yang ditunjukkan oleh Alvarez. Di sini Mark juga secara langsung mematikan musik, lalu bertanya kepada para gangster siapakah yang telah menghabisi adiknya. Sementara para gangster yang merasa dituduh oleh Mark, mereka pun murka dan langsung menyerang Mark hingga terjadi aksi baku hantam terjadi di sana. Dengan cukup mudah Mark berhasil melumpuhkan mereka, lalu bertanya kepada si ketua gangster tentang siapakah orang yang telah menghabisi adiknya. Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba saja datang kelompok gangster suruhan Alvarez, yang secara langsung memberondong Mark dengan tembakan. Saat di tengah pengejaran Mark pun berhasil melumpuhkan satu dari mereka, lalu Mark memilih untuk bersembunyi hingga para gangster itu kehilangan jejak Mark.
Lalu tak lama dari itu si ketua gangster itu langsung menghubungi Alvarez untuk memberitahu kalau mereka telah kehilangan jejak Mark. We lost him. Sementara Alvarez yang mendengar hal itu ia pun menjadi sangat murka, hingga ia memerintahkan gengnya itu agar menghabisi ibu Mark saja. Namun saat diperiksa ternyata itu hanyalah sebuah guling saja, karena nyatanya ibu Mark sudah diamankan oleh Akilah alias si mantan pacar Mark. Beberapa waktu kemudian terlihat Mark dan Bi alias si ketua polisi yang sedang melakukan olah TKP di rumah Mark. Di sini Mark tidak bisa membayangkan kalau saja ia tidak menitipkan ibunya kepada Akilah, mungkin sekarang sang ibu sudah menjadi korban. Kemudian Bi memberitahu Mark kalau barusan ia mendapat kabar dari informannya, kalau ternyata saat kejadian adik Mark, ada saksi mata yaitu seorang vokalis wanita bernama Nora. Di sana Bi juga sudah mengetahui kalau ternyata Nora ini tinggal di hotel dekat gereja, yang tepatnya di kamar nomor 18. Hingga Mark yang mendengar itu ia pun memiliki kesempatan untuk menanyakan langsung tentang siapa orang yang telah menghabisi adiknya kepada Nora. Keesokan harinya terlihat Mark yang mendatangi Nora di kamarnya untuk menanyakan kebenaran tentang siapakah orang yang telah menghabisi adiknya. Pada awalnya Nora ini sama sekali tidak mau membukakan pintu karena ia takut kalau Mark adalah suruhan Alvarez yang akan membawanya. Namun setelah Mark mengeluarkan lencana dan mengatakan kalau ia datang untuk menyelamatkan Nora, pada akhirnya Nora pun mau membuka pintu dan mengobrol dengan Mark. Di sini Mark berjanji akan mengeluarkan Nora dari pulau ini, asalkan Nora mau memberitahu siapa sebenarnya orang yang telah menghabisi adik Mark si bungsu tampan itu. Lalu dengan gugup Nora pun mengatakan kalau adik Mark dihabisi oleh Alvarez, dan itu terjadi hanya karena dia tidak sengaja menumpahkan anggur ke gaunnya. He killed him. Kemudian Nora juga mengatakan kalau sampai sekarang ia tidak diperbolehkan keluar dari pulau ini, karena Alvarez takut kalau Nora akan mengadu kepada polisi. Sampai Mark yang mendengar fakta itu ia pun secara langsung membawa Nora keluar, lalu menemui Bi dan memintanya untuk mengantarkan Nora ke dermaga. Sementara Mark sendiri, ia akan mempersiapkan segalanya untuk membalas kematian adiknya kepada Alvarez yang bengis itu. Kemudian adegan berpindah kepada Alvarez, yang meminta tangan kanannya untuk mendatangkan tentara bayaran profesional untuk memburu Mark. Lalu beberapa jam kemudian para tentara bayaran Alvarez itu pun datang ke pulau ini, dan mereka langsung menuju rumah Mark untuk memburunya. Di balik itu terlihat Mark yang sedang berkumpul dengan sang ibu beserta Akilah sang mantan di rumahnya. Di sini Mark berniat untuk menitipkan lagi sang ibu kepada Akilah, karena saat ini juga ia akan menyerang Alvarez untuk membalaskan dendam itu. Namun saat di sana tiba-tiba saja Mark mendengar suara mobil yang datang, dan ternyata itu adalah tim tentara bayaran suruhan Alvarez. Dengan sigap Mark yang terlatih pun langsung mengambil senjatanya, lalu membawa sang ibu dan Akilah pergi ke jalur belakang rumah. Sedangkan dua orang tentara bayaran itu mereka berjaga di mobil, dan dua orang lainnya akan masuk ke dalam untuk memburu Mark. Saat di dalam kedua tentara itu menemukan jejak Mark yang kabur ke belakang rumah, hingga mereka pun langsung bergegas untuk mengejarnya. Lalu di tengah pengejaran kedua tentara itu berhasil menemukan Mark, hingga aksi tembak-tembakan pun harus terjadi di sana. Sementara dua tentara yang berjaga di mobil mereka bertemu dengan bisi ketua polisi, hingga tembak-menembak pun juga harus terjadi di sana. Pada akhirnya Bi pun berhasil mengusir kedua tentara bayaran itu, sementara Mark juga mampu menghabisi salah satu dari mereka, meski yang satunya lagi berhasil melarikan diri. Kemudian Bi menghubungi Mark untuk menanyakan keberadaannya, dan Mark menjawab kalau saat ini ia akan mengamankan sang ibu dan Akilah di rumah sahabatnya. Kemudian adegan berpindah kepada Alvarez dan tangan kanannya, yang sekarang sedang mengecek Nora di kamar hotelnya. Namun betapa murkanya Alvarez saat ia mengetahui kalau Nora sudah tidak ada di sana. Hingga karena itulah kini Alvarez pun langsung menghabisi penjaga hotel,
karena ia menganggap penjaga itu tidak becus menjaga Nora. Kemudian kembali lagi kepada Mark, yang saat itu baru sampai di rumah sahabatnya alias si penjual itu. Di sini Mark langsung menitipkan sang ibu dan Akilah di rumah sahabatnya itu, karena mulai sekarang Mark akan membalas kematian adiknya kepada Alvarez. Lalu ketika Mark akan pergi tiba-tiba Akilah memaksa ingin ikut membantu Mark, hingga pada akhirnya mereka pun pergi bersama. Pada malam harinya terlihat Mark dan Akilah, yang saat itu sedang menunggu kedatangan si ketua polisi itu. Dan ternyata malam ini Mark sudah membuat janji dengan B yang tidak lain untuk menyerang Alvarez bersama-sama. Lalu tak lama kemudian datanglah B menggunakan mobilnya, namun saat di sana B tak kunjung keluar sehingga Mark dan Akilah langsung memeriksanya. Ketika diperiksa ternyata B sudah dalam keadaan sekarat, lalu tiba-tiba. Rupanya itu adalah serangan dari tentara bayaran andalan Alvarez, yang kini hanya tersisa tinggal 3 orang saja. Pada akhirnya para tentara itu berhasil menculik Akilah, sedangkan Mark sebisa mungkin mencoba menolong B yang keadaannya semakin tidak bagus. Lalu di sini B berpesan kepada Mark untuk terus berjuang membalas kematian sang adik, dan menyelamatkan pulau ini dari orang serakah seperti Alvarez, sebelum akhirnya B pun harus tewas. Keesokan harinya kita diperlihatkan ke suatu gereja, dan di sana terlihat warga lokal yang sedang beribadah. Di sana juga ada Mark yang mendatangi gereja itu, dan ia langsung berpidato dan mengatakan kalau kita semua adalah warga lokal, dan jangan mau diperbudak oleh warga asing. Mark juga mengajak semua warga agar bersatu untuk menyerang Alvarez, seorang bos mafia barang haram yang sangat bengis itu. Karena korban Alvarez bukan hanya adik Mark saja, melainkan si ketua polisi dan juga Akilah yang saat ini sedang diculik oleh Alvarez. Sampai setelah mengetahui itu para warga pun sepakat bersatu untuk menyerang Alvarez beserta dengan semua anak buahnya. Setelah itu Mark datang ke kantor polisi di pulau itu, karena sekarang ia menggantikan B dan menjabat sebagai ketua polisi sementara. Di sana Mark meminta para polisi bawahannya untuk tetap fokus, karena target mereka sekarang adalah seorang bos mafia yang sangat berbahaya. Tak lama kemudian saat Mark mencari data tentang Alvarez, tiba-tiba ia pun didatangi oleh Phil, si rekan polisinya di Los Angeles. Di mana kedatangan Phil ini untuk mencari Mark, karena ia sangat khawatir kepada Mark yang sudah lama tidak kembali ke Los Angeles. Lalu saat itu Mark menjelaskan kalau ia tidak akan kembali ke Los Angeles, sebelum ia menghabisi Alvarez yang telah menghabisi adiknya dan sekarang menyandra Akilah. Hingga setelah mengetahui hal itu kini Phil pun bersedia membantu Mark, karena apapun masalah Mark itu adalah masalahnya juga. Pada sore harinya terlihat Mark yang dihubungi oleh Alvarez, dan ternyata Alvarez sudah mengetahui kalau Mark telah membawa Nora kabur. Kemudian Alvarez meminta mereka bertemu besok jam 7 pagi, untuk melakukan sebuah pertukaran antara Nora dan Akilah. Di sana Alvarez juga berjanji tidak akan lagi mengganggu kehidupan Mark lagi, asalkan Mark juga melupakan semua kejadian yang pernah Alvarez lakukan. Sementara Mark yang mendengarnya ia pun hanya mengiyakan permintaan Alvarez, namun seperti yang kita tahu kalau Mark tidak akan pernah memaafkan Alvarez sampai semua dendamnya terbalaskan. 7 a.m. Setelah itu Mark menghubungi Phil untuk meminta Phil membentuk sebuah tim dengan para polisi yang ada di sini. Lalu Mark juga meminta Phil untuk memimpin tim polisi itu, lalu menyelamatkan Akilah tepat saat dirinya bertemu dengan Alvarez besok jam 7 pagi. Keesokan harinya memperlihatkan Mark yang sedang menunggu Alvarez di sebuah tempat yang sudah mereka janjikan sebelumnya. Sementara Phil beserta dengan tim polisinya, mereka sedang berusaha masuk ke dalam markas Alvarez untuk membebaskan Akilah. Hingga tak lama saat di sana Phil dan timnya diserang oleh satu tentara bayaran Alvarez, namun dengan mudah Phil mampu menghabisi tentara itu. Kemudian berpindah ke Mark yang kini bertemu dengan Alvarez, dan satu tangan kanan Alvarez yang sangat gagah itu. Di sana Alvarez langsung menanyakan di mana keberadaan Nora, namun Mark berbohong dengan mengatakan kalau Nora akan datang jika Akilah sudah berada di sini. Kembali lagi kepada Phil yang saat ini sudah menemukan keberadaan Akilah,
Namun ternyata masih ada satu tentara bayaran lagi yang saat itu langsung menodongkan senjata kepada Phil. Sampai Phil yang sudah pasrah karena keadaannya sudah sangat terdesak, tiba-tiba pada akhirnya tentara bayaran itu berhasil mereka habisi, dan Phil langsung mengabari Mark kalau Akilah sudah aman bersamanya. Lalu setelah mendapatkan kabar itu, Mark pun langsung mengatakan kalau Nora tidak akan pernah kembali ke pulau ini, karena ia sudah aman di Los Angeles. Mendengar hal itu, Alvarez mengancam kalau orang-orangnya yang ada di markas akan segera menghabisi Akilah tanpa ampun. Namun dengan santai Mark si gagah ini menjawab kalau semua anak buah Mark yang ada di markas sudah berada di akhirat. Sampai Alvarez yang murka pun memerintahkan tangan kanannya untuk menembak Mark, namun tiba-tiba dengan sangat mudah Mark pun mampu melumpuhkan si tangan kanan Alvarez dengan keahliannya sebagai ketua polisi paling disegani. Namun terlihat si tangan kanan yang tidak menyerah dan akan menembak Mark dari belakang, namun tiba-tiba ternyata itu adalah si penjual alias sahabat Mark, beserta semua warga lokal di pulau yang bersatu untuk menghabisi Alvarez. Kini Alvarez sudah terkepung dan sangat terpojok, ditodong puluhan senjata oleh warga lokal yang ada di sana. Lalu Mark meminta semua warga agar menurunkan senjatanya, karena ia akan menantang Alvarez untuk berduel dengannya sampai di antara mereka ada yang tewas. Dan karena tak ada pilihan lain, Alvarez pun terpaksa menerima tantangan Mark, hingga perduelan antara mereka pun terjadi di sana. Kemudian Mark melakukan apa yang pernah Alvarez lakukan kepada adiknya, demi membalaskan kekejaman yang telah Alvarez lakukan. Keesokan harinya memperlihatkan Mark, yang sedang bermesraan dengan Akilah si mantan di tepi pantai. Rupanya, kini mereka pun telah resmi menjalin hubungan lagi, dan mereka juga memutuskan untuk segera melangsungkan pernikahan. Kemudian terlihat Phil yang mengajak Mark untuk kembali lagi ke Los Angeles dan bertugas di sana. Namun kali ini Mark menolak karena ia lebih memilih menetap di sini untuk melindungi pulau itu dari orang asing yang ingin berkuasa. Lalu, film pun tamat. Di awal film kita diperlihatkan kepada seorang ayah bernama Fedi yang mendapati jika anaknya yang sudah lama menghilang kini telah kembali. Sang anak yang bernama Tommy ini merupakan seorang mantan pasukan khusus yang kini sengaja pulang untuk menemui sang ayah. Saat itu Tommy melihat foto-foto masa kecilnya dulu, di mana pada masa itu ia pernah menjadi juara bela diri. Dan saat itu juga, Tommy mengungkapkan rasa kecewanya kepada sang ayah, karena sang ayah telah meninggalkannya dan ibunya saat sedang sekarat. I'm sorry, Tommy. Scene kemudian berganti dan memperlihatkan seorang ayah muda yang bernama Brendan. Dan diketahui kalau Brendan ini adalah kakak kandung dari Tommy, yang saat ini bekerja sebagai guru fisika di salah satu sekolah di sana. Kembali lagi kepada Tommy, yang saat itu mengunjungi sebuah tempat, di mana tempat itu adalah sebuah gym pelatihan MMA. Di sana ia melihat seorang petarung kelas menengah bernama Mad Dog, yang sedang menghabisi lawannya dan kembali mencari lawan yang berani bertarung dengannya. Saat itu, Tommy menawarkan diri untuk menjadi lawan, namun pihak manajemen menolak dan malah menganggap Tommy sebagai pria culun. Lalu ketika Tommy hendak pergi dari sana, tiba-tiba saja Mad Dog mengejek Tommy, sampai Tommy murka dan memaksa pihak manajemen untuk menarungkannya. Sampai karena hal itulah, kini pihak manajemen itu pun mengizinkan Tommy untuk bertarung dengan Mad Dog. Sampai akhirnya pertarungan itu pun dimenangkan oleh Tommy, dengan keahlian bertarung yang memang dimilikinya sejak kecil. Dan kemenangannya ini, tentu saja membuat semua orang yang ada di sana tidak percaya, karena bagaimana mungkin seorang juara petarung kelas menengah kalah dengan seseorang yang terlihat seperti cupu. Kemudian adegan berpindah kepada Brendan, yang saat itu sedang bersama seorang bankir. Di mana saat itu bankir ini menagih hutang kepada Brendan, dan mengancam akan menyita semua hartanya jika Brendan tidak melunasinya. Sementara Brendan yang memiliki gaji yang pas-pasan, ia pun mengatakan jika ia tak bisa melunasi semua hutangnya sekarang.
Sampai akhirnya Brandon yang terdesak pun memutuskan untuk mengambil job sebagai petarung kelas amatir di sebuah klub malam. Kemudian adegan berpindah lagi kepada Tommy yang saat itu menemui ayahnya di sebuah kafe. Di sana Tommy meminta ayahnya untuk menjadi pelatih karena akan ada turnamen yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Dan saat itu, sang ayah bersedia menjadi pelatih Tommy, namun dengan syarat Tommy harus membuang semua pil penghilang depresi yang selalu dikonsumsi Tommy. Hingga akhirnya Tommy pun bersedia membuangnya, sampai kesepakatan itu pun disepakati. Di balik itu terlihat Brandon yang dipanggil ke ruangan kepala sekolah dan mendapat teguran dari pihak sekolah. Karena ternyata seorang guru tidak diperbolehkan menjadi seorang petarung, apalagi petarung di sebuah klub malam dewasa. Sampai karena hal tersebutlah kini Brandon pun diskors, dan ia tidak diperbolehkan mengajar selama beberapa waktu tertentu. Di tengah keterpurukan ini Brandon pun memutuskan untuk fokus menjadi seorang petarung selama masa skorsnya selesai. Pada awalnya sang istri tidak mengizinkan karena resikonya terlalu besar, dan alasan lainnya yang tidak ingin terjadi. Namun karena kondisi mereka yang sedang terlilit hutang, akhirnya sang istri pun mengizinkannya. Scene kemudian berpindah ke sebuah kamp tentara, di mana saat itu beberapa tentara sedang menonton pertarungan Tommy dan Mad Dog di YouTube. Dan di situ ternyata salah satu tentara mengenali Tommy, karena rupanya Tommy ini adalah pasukan militer yang menghilang setelah menyelamatkan keluarga temannya. Sementara di tempat lain, terlihat Brandon yang mendatangi tempat game, dan menemui sahabatnya yang bernama Frank. Saat itu Brandon pun meminta Frank untuk melatihnya, karena mulai sekarang ia akan fokus di dunia petarung amatir. Hingga karena hal tersebut Frank pun menyetujuinya, sampai Brandon sudah memulai latihannya saat itu juga. Saat itu Brandon berlatih dengan Frank, sementara Tommy berlatih dengan ayahnya sendiri. Sampai suatu ketika saat Brandon sudah mulai mengikuti kompetisi petarung amatir, terlihat Tommy yang masih berlatih untuk pertarungan UFC kelas menengah dunia. You set the pace. Beberapa hari kemudian terlihat Frank yang mendapat kabar buruk jika petarung kelas menengah milik Frank yang bernama Marco mengalami cedera yang cukup serius di kakinya. Dan karena hal tersebutlah, kini Marco pun tidak bisa mengikuti pertarungan UFC yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Sementara Brandon yang mengetahui kabar itu, ia pun secara langsung menawarkan diri untuk menggantikan Marco. Saat itu Frank sempat menolak, mengingat umur Brandon yang sudah cukup tua dan tidak seharusnya bertarung di pertandingan kelas menengah. Namun karena Brandon tetap memaksa dan Marco tidak punya pilihan lain, akhirnya ia pun mengizinkannya. Sementara istri Brandon yang mengetahui hal itu, ia tidak mengizinkan Brandon karena menurutnya pertarungan ini terlalu berat untuknya. Sampai akhirnya Brandon pun harus pergi bertarung, tanpa restu dari istri tercintanya. Pada malam harinya terlihat Brandon dan Tommy yang tak sengaja bertemu di suatu tempat. Namun saat itu mereka malah saling cekcok, karena Tommy kecewa kepada Brandon yang waktu lalu memilih pergi bersama ayahnya. You won't forgive me. Got balls talking about. Singkat cerita pertandingan UFC pun dimulai, dan Tommy menjadi petarung pertama yang akan menghadapi seorang petarung bernama Barbosa. Saat itu masih banyak yang meragukan kemampuan Tommy, dan menganggap Tommy hanya menang sensasi saja. Namun kenyataannya, hanya dengan satu pukulan saja Tommy pun berhasil menumbangkan Barbosa hingga KO. Selanjutnya beralih ke pertarungan Brandon, yang saat itu akan melawan seorang petarung bengis bernama Mick Knight. Namun berbanding balik dengan Tommy, di mana Brandon sangat kesulitan menahan serangan Mick Knight, sampai beberapa kali Brandon berhasil dijatuhkan. Namun di ronde kedua dengan sekuat tenaga Brandon berusaha menyerang balik, sampai akhirnya ia pun berhasil memiting Mick Knight sampai menyerah.
Kemudian pertandingan pun berlanjut dan memperlihatkan Koba dan Mad Dog yang juga memenangkan pertarungannya. Dan pertarungan akan semakin seru, terlebih saat ini Brandon berhasil mengalahkan petarung lainnya, sampai ia masuk ke partai selanjutnya. Sementara Tommy, ia juga demikian, dan hanya dengan satu ronde saja ia berhasil menumbangkan lawannya. Kemudian scene pun berganti, dan memperlihatkan Tommy yang dihampiri oleh ayahnya. Saat itu sang ayah menanyakan, tentang apa saja yang dilakukan Tommy selama menghilang, sekaligus meminta maaf tentang masa lalu. Namun saat itu Tommy malah murka, lalu mengatakan jika ia tidak akan memaafkan tentang masa lalu yang pernah terjadi. Lalu keesokan harinya sang ayah menjadi sangat frustasi, karena Tommy tidak mau memaafkan kesalahannya di masa lalu. Hingga karena hal itulah kini Tommy pun menjadi iba, sampai akhirnya ia pun menerima permintaan maaf dari sang ayah. Scene kemudian berganti, dan kejuaraan UFC pun kembali dilanjutkan. Kali ini Tommy akan melawan Mad Dog, dan di pertandingan ini Tommy dihadiri oleh teman-teman lamanya di militer. Dan saat pertandingan akan dimulai, Mad Dog yang memang sangat songong ia pun malah membuli dan meremehkan Tommy. Namun ketika bel pertandingan berbunyi, tiba-tiba hanya dengan sekali pukulan saja Tommy pun mampu menjatuhkan Mad Dog, sampai ia bisa melumpuhkannya dengan mudah. Di pertandingan selanjutnya kini menampilkan Brandon yang akan melawan Koba, salah satu petarung unggul yang sangat kuat. Namun kali ini ada yang berbeda, karena ternyata istri dan anak didik Brandon datang untuk mendukungnya. Namun sayangnya dukungan dari sang istri tidak bisa menjadi senjata pamungkas Brandon untuk bisa menumbangkan Koba. Saat itu Brandon sangat kesulitan menahan pukulan dari Koba yang secara terus-menerus menyerangnya dengan brutal. Hingga ketika ronde ketiga dimulai, Frank sang pelatih memberi motivasi kepada Brandon dan mengingatkan tentang semua hutang dan rumahnya yang akan disita jika Brandon tidak memenangkan hadiah di UFC ini. Sampai karena hal itulah kini Brandon pun mulai berusaha melakukan serangan balik sampai tiba-tiba sampai akhirnya Brandon pun berhasil memiting Koba, hingga Koba kesakitan dan memilih untuk menyerah. Setelah Brandon menang kini ia pun harus maju ke babak final, di mana ia akan melawan Tommy, yang tak lain adalah adiknya sendiri. Berita kemenangan mereka pun sampai masuk berita, dan menghebohkan seluruh masyarakat yang ada di sana. Dan salah satu berita pun juga memberitahukan tentang siapa Tommy sebenarnya, dan alasan ia mengikuti pertandingan ini adalah untuk membantu keluarga temannya yang telah gugur saat perang. Sampai karena hal itulah, kini masyarakat di sana menganggap Tommy sebagai pahlawan yang rela bertarung demi keluarga temannya. Scene kemudian berpindah, dan kini pertandingan final antara Tommy dan Brandon sang kakak akan segera dimulai. Saat itu terlihat Brandon yang sangat tertekan, karena ia harus melawan adiknya sendiri yang memang sangat ia sayangi. Namun berbanding balik dengan Tommy, di mana ia sangat murka dan tak sabar melawan sang kakak yang dulu telah meninggalkannya dan ibunya. Sampai pada akhirnya pertarungan antara sang kakak dan adik pun dimulai. Di ronde awal terlihat Tommy yang menang unggul, dan lebih banyak meluncurkan serangan kepada Brandon. Namun di ujung ronde ketiga Tommy mulai kelelahan, sampai Brandon memanfaatkan hal tersebut sampai ia berhasil mematahkan tangan Tommy. Saat itu Brandon meminta Tommy untuk menghentikan pertandingan, mengingat kondisi tangannya yang sudah patah. Namun Tommy yang memang sangat murka dan benci kepada sang kakak, ia pun malah meminta untuk melanjutkan pertandingan. Hingga di suatu ketika saat Brandon terus menyerang Tommy, terlihat sang ayah yang baru datang dan menyaksikan kedua anaknya sedang bertarung. Sampai titik di mana Tommy benar-benar tak sanggup bangkit karena dipiting sang kakak, akhirnya ia pun menyerah sehingga Brandon menjadi juaranya.
Selain itu, pertarungan ini menjadi sebuah momen yang sangat mengharukan, karena berkat dari ini kakak adik tersebut kembali berbaikan. Lalu, film pun tamat. Film diawali dengan memperlihatkan kejadian masa lalu Dom dan Brian, yang mencuri brankas dari kelompok mafia pimpinan Hernan Reyes. Ternyata Hernan ini memiliki seorang putra bernama Dante, yang berusaha mencegah Dom dan kawan-kawan untuk mencuri brankas tersebut. Namun karena Dom sangat mahir mengemudi, Dante pun harus mengakui kehebatan Dom, terlebih lagi sang ayah alias Hernan harus meninggal karena mobil yang menimpanya. Kembali lagi ke masa kini, tepatnya di sebuah daerah di Los Angeles, Amerika Serikat. Terlihat Dom yang sedang melatih anaknya yang bernama Brian, atau biasa dipanggil Little B untuk ngedrift. Dan kebetulannya juga pada hari itu ibu Dom juga berkunjung ke rumah, untuk melaksanakan makan bersama. Sementara Roman, Tej dan Ramsey, mereka mendapatkan misi dari agensi yang dipimpin oleh Mr. Nobody, untuk mencuri suatu barang di Roma, Italia. Pada malam harinya setelah Dom menidurkan Little B, ia didatangi seseorang yang ternyata itu adalah Chipper, yang telah babak belur. Dan seperti yang kita ketahui kalau Chipper ini adalah orang yang telah membunuh Elena, sehingga Dom sangat ingin membalaskan dendam kematian pacarnya itu. Namun ternyata kedatangan Chipper ini untuk memberitahu Dom tentang seseorang bernama Dante, yang saat ini sedang mencari Dom. Saat itu Dante mendatangi markas Chipper untuk mencari tahu keberadaan Dom, dan Dante juga berhasil membuat anak buah Chipper membelot dengan mengancam akan membunuh keluarga mereka. Sehingga karena itulah mau tidak mau mereka harus menuruti Dante, lalu menyerang balik Chipper. Sampai setelah ini Dom harus berhati-hati, karena Dante ini bukanlah orang yang sembarangan. Dan benar saja di pagi hari Mr. Nobody mewakili agensi untuk melapor, kalau berita yang diberikan Chipper semalam adalah benar. Namun terdapat sebuah kejanggalan saat Roman, Tej dan juga Ramsey, disuruh oleh agensi untuk menjalani misi pencurian di Roma. Karena nyatanya Mr. Nobody dan pihak agensi tak pernah mengirimkan misi kepada mereka, sehingga sudah dipastikan ini adalah jebakan. Sementara itu di Roma Tej, Roman, Ramsey dan juga Han mulai menjalankan misi, untuk mencuri sebuah barang di dalam mobil truk. Namun ternyata Dom dan Letty juga telah sampai di Roma, dan sengaja datang untuk mencegah mereka melakukan misi tersebut. Saat itu Tej dan Ramsey berhasil mengambil alih truk tersebut, namun ternyata truk itu telah dikendalikan dari jauh oleh Dante. Dan ternyata Tej melihat kalau barang yang ada di dalam truk itu adalah sebuah bom, yang mampu menghancurkan seluruh kota Vatikan. Saat itu mereka berhasil menahan truk tersebut, namun tidak dengan bom yang terus menggelinding itu. Namun beruntung Dom berusaha menahan dan menggiring bom itu ke arah sungai, sehingga efek ledakan tidak terlalu buruk untuk sekitar. Lalu sialnya lagi Dante sudah menghubungi polisi, dan memfitnah Dom yang padahal Dom sendiri berusaha untuk mencegah bom tersebut meledak. Dan karena hal itulah kini Letty harus tertangkap oleh polisi, sementara di sisi lain Dom berusaha untuk menjatuhkan bom itu ke dalam sungai. Sampai akhirnya Dom berhasil selamat, setelah menggunakan bus dan keluar dari jembatan. Setelah kejadian itu tersebarlah sebuah berita, hingga seluruh dunia menyangka kalau Dom dan kawan-kawan adalah pelakunya. Kemudian adegan berpindah ke agensi, dan terlihat seorang wanita cantik yang bernama Tess.
Dan diketahui kalau Tess ini merupakan anak dari Mr. Nobody, sekaligus calon istri saya dalam mimpi. Selain itu di sana juga ada seorang pria bernama Aimes yang ditunjuk untuk memimpin agensi selama Mr. Nobody menghilang. Namun Aimes ini sangat yakin kalau Dom beserta keluarganya adalah orang jahat, karena mereka semua telah terlibat dalam banyak kasus kejahatan. Sampai karena prasangkanya itulah kini Aimes pun sangat berambisi untuk menangkap Dom beserta dengan teman-temannya. Namun saat itu Tess masih percaya kepada Dom karena Mr. Nobody juga percaya kepada Dom. Di balik itu terlihat Dom yang bertemu dengan seorang ibu bernama Queenie yang merupakan ibu dari Shaw. Di mana saat itu Queenie memberitahu Dom kalau Roman, Tej, Han dan juga Ramsey yang berhasil selamat, namun sangat disayangkan kalau Letty harus tertangkap dan dibawa oleh agensi. Selain itu kini Mr. Nobody juga malah menghilang, sehingga mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di agensi. Sementara itu terlihat Aimes yang berencana mencari Dom menggunakan sebuah pelacak bernama God Eye. Namun ternyata Tess telah menghapus alat pelacak tersebut, sehingga mereka tidak bisa menggunakannya. Di tempat lain ketika Mia tengah menjaga Little B, tiba-tiba saja mereka diserang oleh pasukan agensi suruhan Aimes. Namun untungnya saat itu Jacob datang tepat waktu, sehingga ia bisa menyelamatkan mereka berdua. Ternyata Jacob ini disuruh Dom untuk menyelamatkan Little B, dan mereka harus segera pergi ke sebuah tempat yang telah diberitahukan oleh Dom. Kembali lagi ke Italia, dan terlihat Tess yang bertemu dengan Dom di sebuah bar. Saat itu, Tess bercerita kalau agensi telah berubah semenjak kepemimpinan Aimes, alias seseorang bengis yang sangat ingin memburu Dom. Lalu Tess juga menjelaskan kalau orang yang memburu Dom adalah Dante, yaitu anak dari Hernan Reyes. Kemudian Dom meminta Tess menyelamatkan Letty dari penjara dan membawa Dom ke Rio de Janeiro untuk bertemu langsung dengan Dante. Sementara itu terlihat Tej, Roman, Han, dan juga Ramsey yang berhasil selamat melalui kontainer dan sekarang sedang berada di London. Di sisi lain Jacob membawa Little B pergi menggunakan mobil, dan mereka terlihat sangat bahagia. Sementara di penjara rahasia agensi, terlihat Tess yang sedang memenuhi janjinya kepada Dom, yaitu untuk menyelamatkan Letty. Kemudian di Rio de Janeiro Dom bertemu dengan teman lamanya, yaitu Diogo dan Isabel alias adik dari Elena. Tak lama setelah itu ketika Dante tiba, ia pun menggunakan kekuatan uangnya untuk mengancam Dom dengan banyak pistol. Namun untungnya Diogo memihak kepada Dom, sehingga untuk menyelesaikan masalah mereka maka diadakan sebuah balapan antara mereka. Namun sebelum balapan dimulai Dante ternyata telah berbuat curang dengan meletakkan bom di bawah mobil Diogo dan juga Isabel. Lalu ketika balapan berlangsung Dom disuruh untuk memilih menyelamatkan Diogo atau Isabel, sehingga membuatnya menjadi sangat bimbang. Sampai pada akhirnya Dom hanya bisa menyelamatkan Isabel saja, sementara Diogo harus tewas karena mobilnya meledak. Di balik itu dengan arahan dari Tess, terlihat Letty yang terbangun di sebuah tempat pengobatan, namun di sana ia malah bertemu dengan Cipar. Kembali lagi kepada Dante yang menggunakan peralatan canggihnya untuk mengambil uang milik Dom dan kawan-kawan. Lalu di tempat lain Jacob dan Little B berhenti di sebuah pom bensin untuk membuat penyamaran agar mereka bisa keluar dengan aman dari negara ini. Sementara itu Tej dan kawan-kawan sangat terkejut karena uang mereka habis dan mereka tidak bisa membeli perlengkapan untuk melawan balik Dante. Namun untungnya Roman tidak menyimpan uangnya di bank, melainkan menyimpan uang cash di tubuhnya sendiri. Sampai karena uang Roman lah kini mereka pun segera mencari seseorang untuk membeli peralatan seperti mobil dan lain sebagainya.
Di tempat lain Jacob dan Little B sudah tiba di bandara, dan karena banyak sekali CCTV mereka pasti akan ditemukan oleh agensi. Sementara di pesawat Imes sudah mengetahui kalau Tess telah membebaskan Letty dan juga Chipper. Lalu di rumah Elena terlihat Dom yang berbincang dengan Isabel mengenai Elena dan mereka berdua sangat rindu kepada Elena. Dan seperti yang kita ketahui kalau Elena adalah seorang polisi yang sangat ingin menangkap Hernan Reyes. Sehingga Isabel ingat kalau Elena pasti memiliki file tentang Hernan Reyes. Di London, Ramsey membawa kawan-kawan ke sebuah warnet untuk bertemu dengan teman OP warnetnya, yang sekaligus juga seorang penjual barang gelap. Sampai meskipun awalnya rencana mereka sempat berjalan lancar, namun setelah si OP warnet ini melihat foto mereka di komputernya, ia malah berkhianat dan melaporkan mereka ke agensi. Di tempat lain terlihat Chipper yang berhasil membuat para pekerja menjadi pingsan, lalu setelah itu ia segera melepaskan Letty. Namun karena Letty yang masih tidak percaya dengan Chipper, akhirnya mereka pun sempat berduel. Sementara itu ketika Dom dan Isabel melihat file milik Elena, mereka mendapati kalau Dante benar-benar anak dari Hernan Reyes, yang dari kecil Dante sudah memiliki masalah gangguan kejiwaan. Selain itu, Dante juga menjadi pemilik properti milik keluarganya, tepat setelah Hernan Reyes alias ayahnya meninggal. Bahkan ia juga menjual semua properti tersebut, namun tidak dengan satu gedung kosong. Setelah itu ketika Dom akan datang ke gedung itu, ia malah bertemu dengan Imes yang sedang dicegat oleh warga lokal. Sementara Jacob dan Little B yang berhasil menaiki pesawat ke Portugal, Jacob mengetahui kalau ada beberapa anggota agensi di pesawat ini. Sampai karena hal itulah Jacob pun mencoba memancing mereka ke toilet, sampai tiba-tiba. Lalu setelah itu Jacob dan Little B akan terjun dari pesawat, menggunakan pesawat kecil yang sudah Jacob persiapkan sebelumnya. Di balik itu Han membawa kawan-kawan menemui Shaw dan meyakinkan Shaw serta meminta bantuannya. Di tempat lain Dom terlihat Dom yang tiba di gedung kosong tersebut, dan ia menemukan markas penelitian milik Dante untuk meneliti Dom. Lalu tak lama ketika di sana Dom mendapat telepon dari Dante, yang kembali mengancamnya dan ternyata Dante ini akan menangkap Isabel. Bahkan Dom juga ditangkap oleh Imes, yang dari tadi sudah membuntuti Dom. Di balik itu Letty berusaha keluar dari tempat ini, namun ternyata penjara ini terletak di tengah-tengah Antartika, sehingga akhirnya ia pun berbaikan dengan Chipper. Sementara itu ketika Shaw membawa mereka ke tempat persembunyiannya, Ramsey memberitahu kalau Dante dan agensi ini sedang mengincar semua orang yang memiliki hubungan dengan Dom. Dan itu termasuk ibunya Shaw, sehingga mau tak mau Shaw harus pergi untuk mengamankan ibunya. Lalu Dom yang tahu kalau Imes telah dipermainkan oleh Dante, ia bersiap-siap menghadapi benturan dengan menggunakan sabuk pengaman. Mereka diserang oleh Dante yang sudah menangkap Isabel, sehingga pertarungan tak dapat terhindarkan. Untungnya Tess datang tepat waktu, sehingga mereka berhasil menyelamatkan Isabel yang disandera oleh Dante. Namun Dante yang merupakan seseorang yang sangat licik, ia pun menembaki mereka semua menggunakan sniper. Akibat dari serangan itu Tess berhasil tertembak, sehingga Dante mendapatkan gold eye yang disimpan oleh Tess. Sementara itu kini Ramsey sudah mengetahui kalau Dante menggunakan gold eye untuk melacak anak Dom. Dan benar saja kini Jacob akhirnya membawa Little B kabur menggunakan mobil yang sebelumnya telah ia modifikasi menggunakan rocket lancer. Dom yang mengetahui hal itu ia pun memutuskan untuk terjun dari pesawat menggunakan sebuah mobil.
Lalu setelah itu dengan cepat Dom menyuruh Jacob untuk pergi ke pesawat, namun mereka terhambat karena roket Lancer tersebut macet. Sementara Little B yang mengetahui hal itu mencoba memperbaikinya, namun sialnya ia malah tertangkap oleh Dante. Sialnya lagi kini mobil Jacob harus bocor, sehingga ia tidak bisa meneruskan perjuangan untuk membantu Dom. Namun meski begitu Jacob tetap mencoba berusaha, sampai ia rela mengorbankan dirinya agar Dom bisa menyelamatkan Little B. Setelah itu Dom dijerat oleh 2 helikopter, namun dengan menggunakan nos ia berhasil menjatuhkan 2 helikopter tersebut. Lalu Dom menyuruh Little B untuk tetap tenang, sampai karena kekompakannya akhirnya Dom pun berhasil mendapatkan kembali sang anak kesayangannya itu. Setelah itu Dom pergi ke tempat pertemuan bersama Aimes, namun ketika di bendungan ia dicegat oleh 2 mobil truk yang dikendalikan oleh Dante. Dan yang lebih mengejutkannya lagi ternyata Dante sudah mengatur sedemikian rupa untuk memancing Roman dan kawan-kawan ke tempat ini, lalu dengan sadas ia menembaknya. Sampai terungkap kalau Aimes ini adalah anak buah Dante, yang dari awal diam-diam masuk ke agensi untuk membantu Dante. Lalu Dante mengendalikan 2 truk itu untuk menabrak Dom, namun karena Dom sangat cerdik ia pun nekat terjun ke sungai dari atas bendungan. Saat itu Dom berusaha agar mereka bisa selamat, karena Dante meledakkan bom yang sudah ia letakkan di bendungan. Kembali lagi ke Alaska, dan terlihat Letty dan Chipper yang sedang berjalan di es. Namun mereka mendapatkan bantuan dari seseorang yang membawa kapal selam Rusia, dan ternyata orang itu adalah Giselle. Dan di akhir scene kita diperlihatkan kepada Hobbs yang sedang menjalankan misi, namun di tengah misi ia ditelepon oleh Dante yang kini akan mengincarnya. Lalu, film pun selesai. Pada tahun 1839, Inggris menguasai separuh bumi. Di luar jangkauan mereka tepatnya di Laut Cina Selatan, terdapat sebuah pulau hutan yang besarnya 3 kali dari Inggris. Dipimpin oleh Sultan Brunei, merupakan pusat kerajaan luas yang terbentang ribuan mil, yang kaya akan emas, batu bara dan rempah-rempah. Wilayah itu berkecamuk perang saat penguasa Melayu dan pemberontak suku Dayak menentang kegagalan Brunei, melindungi mereka dari perampok Lanun, Kepulauan India Timur Kalimantan. Pada suatu hari singgahlah seseorang dari Inggris bernama James, dengan kedua saudaranya yang bernama Charles dan Arthur. Mereka pun masuk ke dalam hutan, namun baru beberapa langkah saat di sana, mereka langsung dihadang oleh suku Dayak, orang asli penduduk Pulau Kalimantan. Saat itu Kalimantan yang memiliki kekayaan alam, dikelola dan dikuasai oleh Sultan Brunei, namun sering terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh pemberontak. Sultan Brunei dan para warga pun sangat kewalahan oleh serangan pemberontak, sehingga kedatangan James dan saudaranya membuat warga curiga, apakah James juga merupakan komplotan yang akan menyerang mereka. Namun James menjelaskan bahwa mereka hanya berpetualang, dan tidak ada niatan untuk menjajah atau melakukan penyerangan. Kemudian James dan kedua saudaranya dibawa menemui Raja Sarawak bernama Pangeran Badarudin, yang diutus Sultan Brunei untuk mengelola Sarawak. Selain itu ada juga Pangeran Mahkota yang menjabat sebagai Gubernur Sarawak, dan kedua penguasa ini merupakan saudara yang suatu saat akan naik tahta, untuk menjadi Sultan Brunei. Saat itu James menjelaskan tentang tujuannya datang ke sana, namun perbincangan mereka harus terhenti karena adzan berkumandang. Sampai pangeran pun meminta waktu untuk beribadah, sebelum mereka melanjutkan pembicaraan. You know Al-Quran, then you know that we must leave you. We are on a voyage of discovery. Might I be allowed to go upriver? We will escort you. I too.
Kemudian James pun dibawa ke sebuah desa yang tidak jauh dari sana, sampai ketika di perjalanan Charles melihat perahu yang terbakar. Lalu Pangeran Mahkota pun menjelaskan, jika di sini sering terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh para pembajak, yang mengakibatkan terjadinya keributan suku lain. Protected by the rebel lord to raid our villages. I'd like to see for myself. Saat itu James yang ingin melihat lebih dekat para pemberontak itu, memutuskan untuk berjalan ke sana. Dan sesampainya di sana, mereka dikejutkan karena melihat daerah itu yang sudah dihancurkan oleh para pembajak itu. Di sana terlihat juga satu orang yang berusaha kabur, namun tertangkap oleh mereka, lalu membawanya ikut ke tujuan mereka. God one, we don't know that. This, we must take the rebel fort. What do these smiling princes want from me? Singkat cerita, saat malam hari mereka pun telah sampai di tujuan. Di sana mereka disambut dengan meriah, sampai James melihat ke arah seorang penari cantik yang membuatnya langsung jatuh hati. Keesokan harinya James pun memulai kehidupannya di Sarawak. Di sana ia berusaha ramah dan baik pada semua warga, agar dirinya bisa diterima baik oleh warga pribumi. Kemudian James dan kedua saudaranya menemui Pangeran Mahkota di pinggir sungai, untuk bertukar hadiah agar hubungan Brunei dengan Inggris tetap harmonis. Lalu James memberikan senjata api pada Pangeran Mahkota, sementara Pangeran Mahkota memberikan kepala manusia untuk James. Dan meskipun James sudah menolak, namun Pangeran tetap memenggal manusia di hadapan James langsung. Setelah itu saat James kembali ke kapalnya, ia didatangi oleh Pangeran Mahkota. Saat itu, Pangeran Mahkota yang tahu kalau Inggris mempunyai armada militer yang kuat, meminta armada itu untuk melawan para pemberontak di Sarawak. Dan sebagai imbalannya, Pangeran Mahkota akan memberi James beberapa spesimen langka dari pulau itu, sampai membuat James tergiur lalu menyetujuinya. Pada malam harinya mereka pun mulai melakukan perlawanan pada para pemberontak itu. Di sana mereka juga dibantu oleh rekan James dari Chinese, yaitu seorang perempuan bernama Lian dengan beberapa pasukannya. Lalu saat siang hari, mereka pun mulai menyerang markas pemberontak, sampai di tengah perjalanan mereka dihujani oleh busur panah yang dilancarkan oleh para pemberontak. Kemudian saat itu Pangeran Mahkota memerintahkan untuk melakukan penyerangan menggunakan meriam. Namun di sana terlihat para pemberontak yang malah mengibarkan bendera putih, yang artinya mereka sudah menyerah. Sementara Pangeran Mahkota, ia tetap melancarkan serangan meriam, meskipun James sudah memperingatkan agar tidak menyerangnya lagi. Saat itu serangan pun terus berlanjut hingga mereka memasuki kawasan pemberontak. Namun di sana terlihat warga yang tidak berdaya, dan tidak bisa menjaga diri apalagi untuk melakukan pemberontakan. Sampai karena hal tersebut James pun mulai ragu, kalau ada pemberontak dan pemberontak di pulau ini. These rebels are protecting the bounty. Seiring berjalannya waktu, kedekatan James dan Pangeran Badarudin semakin dekat, sampai Pangeran menawarkan jabatan gubernur pada James. Lalu di sana Pangeran menjelaskan, kalau dirinya dan Pangeran Mahkota sedang memperebutkan tahta Sultan Brunei. Selain itu Pangeran juga menjelaskan, bahwa Mahkota juga meminta James untuk menyerang warga agar Mahkota bisa merebut hati Sultan. Sampai karena penjelasan itu kini James pun mulai tahu, kalau sebenarnya Pangeran Mahkota mempunyai niat jahat. Someone I can trust when I am Sultan. Keesokan paginya Pangeran Mahkota sudah siap akan mengeksekusi para warga, yang dianggapnya sebagai pemberontak untuk dijadikan bukti pada Sultan. Namun saat itu terlihat James yang menghentikan Pangeran Mahkota, lalu mengatakan kalau dirinya sudah menyetujui tawaran dari Pangeran Badarudin, yaitu untuk menjabat sebagai gubernur Sarawak. Dan hal tersebut tentu saja membuat Pangeran Mahkota merasa dikhianati oleh Pangeran Badarudin. Beta buat perjanjian baru. Kemudian James pun diangkat menjadi gubernur Sarawak, dan James berjanji akan membasmi kekerasan yang dilakukan oleh petinggi selama ini. Sementara itu seorang penari bernama Fatimah, yang memang James sukai kini akan mulai mengabdikan dirinya kepada James. Pada suatu saat James sedang dilantik di Kesultanan Brunei, tiba-tiba saja Mahkota datang dengan penuh emosi.
Di sana mahkota itu marah karena tidak terima jika jabatannya digantikan oleh James yang padahal bukan warga pribumi. Singkat cerita, kini James sudah resmi menjadi gubernur Sarawak dan sudah menikah dengan pujaan hatinya yaitu Fatimah. Namun saat itu, terlihat Arthur yang tiba-tiba ingin kembali pulang ke Inggris karena ia kecewa pada James telah menjadi gubernur. Lalu James pun mengatakan kalau dirinya sudah terlanjur cinta dengan Sarawak dan seorang wanita yaitu Fatimah. Sementara Charles yang merupakan anak Arthur, mau tidak mau harus ikut pulang bersama sang ayah ke Inggris. Beberapa tahun kemudian setelah James menjadi gubernur, kehidupan di Sarawak menjadi lebih tenang dan aman. Ia juga menjalin kerjasama dengan negara tetangga, sehingga kehidupan warga Sarawak lebih sejahtera. Pada suatu hari James melihat perahu dengan sekelompok orang Inggris datang ke arahnya. Ternyata itu adalah Charles yang kini sudah menjadi bagian militer Inggris, dan sengaja datang untuk mengunjungi James karena tempat singgah kapal Charles dekat dengan Sarawak. I'm in love. Yes, she's very beautiful. Keesokan paginya James menemukan mayat yang terapung di sungai, dan warga percaya kalau hal itu perbuatan dari siluman ular. Namun James tidak percaya dengan hal tersebut, sampai ia berpikir kalau hal ini dilakukan oleh mahkota yang masih dendam pada James. Kemudian James pun membicarakan masalah ini kepada Charles, yang kebetulan sedang berada di dekat Sarawak. Di sana James meminta bantuan pada Charles dan pasukannya, dengan imbalan emas dan beberapa hasil alam lainnya untuk pasukan Inggris. Malam harinya James menemukan lagi warganya yang meninggal, lalu dengan cepat meminta agar pasukan Inggris segera datang. Lalu keesokan harinya, Arthur dan sang istri datang, dan juga kapten kapal perang Inggris yang ikut datang ke sana. Namun di tengah-tengah sambutan, salah satu orang Inggris menyeletuk dengan mengatakan kalau warga sekitar masih primitif. Yang jelas saja membuat Fatimah sangat tersinggung, lalu meninggalkan James dan kembali ke kampungnya. Kemudian James yang terlalu memikirkan hal itu, ia pun harus jatuh sakit. Sementara mahkota yang mengetahuinya, ia memanfaatkan hal itu untuk melakukan serangan. Sampai karena serangan itu Arthur harus menjadi korban, dengan kepala terpenggal dan ditancapkan pada kayu. Bahkan tak hanya Arthur saja, Pangeran Badarudin juga menjadi korban atas serangan yang dilakukan oleh mahkota dan pasukannya. Sementara itu James yang masih selamat, ia ditemukan oleh Charles sedang terapung-apung di sungai. Kemudian Charles mencoba meminta bantuan pada kapten kapal, untuk membantu Sarawak mengatasi serangan ini. Namun, kapten kapal itu tidak peduli, lalu malah membiarkan mereka saling bertempur sampai keduanya lemah kehabisan tenaga. Dan di saat mereka lemah, kapten itu pun bisa masuk untuk menjajah tanpa halangan. Kemudian James yang sadar kalau keberadaan pasukan Inggris tidak akan berguna, ia harus menangani masalah ini sendiri tanpa bantuan Inggris. Lalu saat James sedang bingung harus memulai dari mana, tiba-tiba Fatimah datang kembali pada James, sampai membuat James menjadi semangat dan yakin bisa menyelesaikan masalah ini. They're over there. Listen, in the cove. Pada malam harinya James dan pasukannya pun mulai melakukan serangannya. Saat itu, pasukan mahkota itu terlihat kewalahan, karena pada malam itu mereka sedang merayakan kemenangannya. Lalu di sana terlihat mahkota yang menyerah dan meminta ampun pada James, namun James yang sudah terlanjur kecewa memenggal kepala mahkota saat itu juga. Sampai pada akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh pasukan James, dan saat kembali ia disambut meriah oleh para warga. James Brooke, Raja Sarawak. Kapten James dimahkotai sebagai Raja Sarawak oleh Sultan Brunei pada 18 Agustus 1842. Dia memerintah selama 26 tahun, memulai perang seumur hidup untuk mengakhiri perompak, perbudakan dan perburuan kepala. Atas keberaniannya melawan perompak Kalimantan, Ratu Victoria mengangkat James Brooke menjadi kesatria pada 1847.
Lalu pada tahun 1845, setelah ia menentang ambisi kolonial Inggris, James diadili atas pembunuhan oleh Parlemen Penyelidikan. James mengaku tak bersalah, dan mengatakan bahwa Inggris tak punya kuasa menghukum ia sebagai Raja Sarawak, negara yang berdaulat. James dan Fatimah dipersatukan dengan ritual lokal, dan memiliki satu orang putri. Pada tahun 1857, James secara resmi mengakui putra haram Inggrisnya, yang namanya diganti George Brooke. Dan Charles Brooke, menjadi Raja Sarawak kedua setelah James meninggal pada 1868. Keponakannya Raja Charles memerintah Sarawak sampai kematiannya. Pada 1917, putra Charles jadi pemimpin sampai Jepang menyerang dalam Perang Dunia Kedua. Dan 1 abad setelah James tiba, Sarawak menjadi koloni Inggris pada 1946 dan membentuk Federasi Malaysia pada 1963. Lalu, film pun tamat. Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok anak muda yang sedang makan bersama di sebuah restoran. Salah satu dari mereka yang bernama Mike, kemudian memberitahukan jika Halloween akan segera tiba, dan mengajak teman-temannya untuk merayakannya dengan menyiksa orang-orang di sana. Mike juga berencana akan menyiksa seorang pria bernama Jacob, yang merupakan seorang pria pendiam yang sering memakan permen jagung. Namun, salah satu teman perempuannya yang bernama Amanda terlihat tidak setuju, dan melarang Mike melakukan hal itu. It's fun and it's easy. Setelah selesai makan, mereka pun menuju ke kasir untuk membayar makanannya. Di sana mereka diingatkan kembali oleh seorang kasir yang bernama Gus, jika festival Halloween akan segera tiba dan apa yang akan mereka rencanakan di malam Halloween tersebut. Lalu dengan percaya dirinya Mike pun menjawab, jika ia akan menyiksa seseorang yang selama ini sering ia bully. Mendengar hal itu, Gus pun bertanya tentang cara yang akan mereka lakukan ketika menyiksa seseorang. Namun Mike menjawab jika itu rahasia, dan hanya diketahui oleh Mike dan teman-temannya saja. Dan ternyata Gus ini ingin masuk ke dalam kelompok Mike, sampai Mike kemudian mengizinkan dan memberitahukan jika ia akan menyiksa seseorang yang bernama Jacob. Shit, yeah, that's a deal, my man. We meet back here at 7. Kemudian adegan berpindah kepada Jacob, yang saat itu akan pergi dan bekerja di festival Halloween itu. Lalu saat sampai, Jacob bertemu dengan seorang pria bernama Lester, yang merupakan sang pemilik dari festival itu. Dan saat itu Lester menyuruh Jacob untuk segera bersiap-siap, karena dirinya akan melakukan pekerjaan yang lebih berat. Let's give these freaks a show. Tak lama kemudian saat Jacob keluar dari sebuah ruangan, ia dikejutkan dengan adanya Mike dan teman-temannya. Di sana Mike pun langsung mencaci maki Jacob, yang membuat Jacob kesal dan melakukan perlawanan kepada Mike. Sampai karena hal itu Mike dan teman-temannya menjadi lebih murka, lalu memukuli Jacob sampai tewas. Setelah itu Mike mengatakan jika ia tidak menyesal telah menghabisi Jacob, dan menganggap jika kejadian itu kesalahan Jacob sendiri. Sementara Amanda, ia merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh Mike, karena ia takut terlibat dan akan ditangkap polisi. Di sisi lain, ketika Lester keluar dan melihat keadaan Jacob yang sudah tewas, ia merasa sangat kesal karena ada seseorang yang tega menghabisi salah satu pekerjanya. Kemudian Lester pun membawa mayat Jacob ke dalam, lalu memakaikan topeng dan melakukan ritual untuk memasukkan jiwa atau roh jahat kepada tubuh Jacob. For thou who puts the hopeless soul, for thou who sleeps and walk once more. Dan setelah ritual selesai, tiba-tiba saja Jacob hidup kembali, dan ia berencana akan membalaskan dendamnya kepada Mike dan teman-temannya. Di tempat lain terlihat Amanda yang melaporkan kejadian itu kepada seorang polisi yang bernama Sam. Sampai Sam pun segera mendatangi tempat festival itu, lalu menanyakan keberadaan Jacob kepada Lester. Namun di sana Lester menjawab jika Jacob hanya terluka parah dan ia sudah mengantarkannya ke rumahnya.
one hell of a beating, but he's just fine. Is that a fact? Setelah itu Sam menuju ke rumah Jacob, namun saat mengetuk pintu tak ada jawaban sama sekali. Sementara di sisi lain, terlihat kekasih Amanda menghampirinya, lalu mengatakan jika ada petugas kepolisian yang menyelidiki kasus pembunuhan Jacob, mendengar rumor jika Jacob masih hidup. It's fine. Mike's dad went down and checked it out himself. Di balik itu terlihat Gus yang sedang bersama Mike, lalu mengatakan jika ia sangat senang merayakan Halloween bersama Mike. Kemudian Gus pergi ke toilet, dan ia melihat ada sebuah keranjang yang terbuat dari labu, dengan permen jagung kesukaan Jacob. Lalu saat Gus mencoba memakan permen itu, tiba-tiba saja Jacob yang murka pun datang dan langsung menghabisinya. Tak lama setelah itu terlihat Sam yang datang, untuk menyelidiki apa yang terjadi di tempat itu. Di sana ia menemukan banyak permen jagung yang berserakan, lalu beranggapan jika Gus adalah salah satu pelaku pembunuhan Jacob. Lalu, terlihat juga Amanda dan pacarnya yang datang untuk menanyakan apa yang telah terjadi. What are you doing here? We heard Gus was killed. You need to tell me right now. Setelah mengetahui hal itu, kekasih Amanda membicarakan hal itu kepada Mike, jika Jacob masih hidup dan pasti akan menuntut balas. Namun di sana Mike tidak percaya, lalu segera pergi sampai menyisakan satu temannya di dalam rumah. It'll be alright. Tak lama setelah itu teman Mike yang sedang sendiri, ia dikejutkan oleh suara aneh yang berasal dari kejauhan. Lalu di sana ia memberanikan diri untuk melihatnya, dan mendapati jika ada keranjang labu yang tergeletak di lantai. Namun saat ia akan mendekat, tiba-tiba saja Jacob datang dan langsung menghabisinya dengan cara menarik tulang belakangnya sampai keluar. Di tempat lain terlihat Sam yang kembali menemui Lester, untuk mengatakan jika ia merasa curiga jika pembunuhan ini terjadi karena ulah Jacob. Namun di sana Lester mengatakan lagi, jika saat itu Jacob hanya terluka dan ia telah mengantarkan Jacob ke rumahnya untuk beristirahat. Where's Jacob right now? I'd like to talk to him. Well, I wouldn't get your panties all in a bunch, Sam. Tak lama kemudian datang petugas polisi lainnya, yang melaporkan jika telah terjadi pembunuhan kembali yang korbannya adalah teman Mike lagi. Lalu Sam yang mendengar hal itu secara langsung pergi ke TKP, dan di sana ia menemukan kembali permen jagung yang sama seperti sebelumnya. Sampai karena hal itulah, Sam bertambah yakin jika orang yang telah melakukan hal ini adalah Jacob. Setelah itu Sam pun kemudian pergi ke rumah Jacob, dan mencoba menerobos masuk secara paksa. Namun di sana, Sam tidak menemukan keberadaan Jacob, dan malah menemukan mayat ibu Jacob yang sudah membusuk. Kemudian Sam beranggapan kembali jika pembunuh ibunya ini adalah ulah dari Jacob sendiri. Di sana Sam juga memberitahu Mike untuk tidak pergi dari rumah, karena ternyata Sam ini adalah ayah dari Mike. Lalu, Sam juga menyuruh petugas lainnya untuk melarang seluruh festival Halloween di seluruh kota. Di tempat lain terlihat Lester yang sangat murka, karena mendengar festival Halloween akan dihentikan. Kemudian salah satu pekerjanya mengatakan jika suatu hal yang dilakukan Lester kepada Jacob adalah sesuatu yang sangat benar. Sampai Lester juga mengatakan jika yang ia lakukan adalah suatu hal yang sangat benar, karena orang-orang seperti Jacob hidupnya selalu direndahkan. Namun sebaliknya, orang-orang seperti Mike sudah biasa merendahkan bahkan melakukan pembunuhan terhadap orang-orang seperti Jacob, sehingga Lester sengaja melakukan hal ini agar Jacob bisa membalaskan dendamnya. Kemudian adegan berpindah kepada Amanda dan kekasihnya yang sedang adu mekanik di rumah Amanda. Saat itu Amanda pergi ke sebuah ruangan, namun saat ia kembali ia mendapati jika kekasihnya telah tewas dengan Jacob yang sudah ada di sana. Dan meskipun Amanda sempat berlari untuk kabur, namun Jacob berhasil menangkapnya lalu menghabisinya dengan sangat sadas. Tak lama setelah itu terlihat Sam yang datang untuk mengecek keadaan mereka. Namun di sana Sam mendapati jika mereka sudah tewas, lalu menghubungi Mike dan memberitahukan jika semua temannya sudah tewas.
Me, son, there's something I need to tell you, and I didn't know how. Setelah mendengar kabar itu, Mike merasa kesal, lalu memutuskan untuk ke tempat Halloween untuk menemui Lester. Namun setelah Mike sampai di sana, tiba-tiba di tempat lain, Sam yang baru sampai di rumahnya, ia dikejutkan dengan Lester yang sudah ada di sana. Rupanya, kedatangan Lester ini untuk menghabisi Sam, karena Sam memerintahkan anggotanya untuk menutup seluruh acara festival Halloween. That's how you want it. Be a fucking hero. Di sisi lain terlihat Mike yang baru tersadar dan berhasil membuka ikatannya. Lalu tak lama setelah itu, datang mobil kepolisian yang Mike kira itu adalah Sam alias ayahnya. Namun saat Mike akan menghampirinya, ia melihat suatu hal yang sangat mengerikan, di mana ia melihat kepala ayahnya yang sudah tergantung di mobil itu. Melihat hal itu, Mike pun menangis ketakutan karena mengetahui jika dirinya adalah target selanjutnya. Sampai tak lama kemudian, tiba-tiba saja Jacob datang dan secara langsung menghabisi Mike dengan cara memisahkan kedua tangannya dan mencabut gigi Mike satu persatu. Setelah itu terlihat Lester yang sedang mengadakan festival di tempat lain, lalu memberikan sebuah kalung kepada seorang gadis, yang dimana kalung tersebut terbuat dari gigi Mike. Di sana Lester juga menceritakan kisah Jacob kepada gadis itu, dan mengatakan jika dirinya bisa membantu orang-orang yang tidak bersalah untuk membalaskan dendamnya. Sementara di tempat lain, terlihat Jacob yang sedang duduk di rumahnya, sambil memakan permen jagung kesukaannya. Lalu, film pun tamat. Seperti yang tidak kita ketahui bahwa sebelum adanya umat manusia, peradaban lain di alam semesta telah melakukan perjalanan luar angkasa. Salah satunya peradaban mirip manusia di sebuah planet bernama Somaris, yang terletak di sebuah galaksi yang sangat jauh dari galaksi Bima Sakti. Kemudian kita diperlihatkan kepada salah satu penghuni Somaris, yaitu seorang pilot bernama Mills, yang bersama istrinya sambil memandangi putri mereka yang bernama Nevan. I can't do it. Saat itu Nevan sedang belajar bersiul di pinggir pantai, sementara Mills memberitahu istrinya kalau dia menerima pekerjaan eksplorasi keluar angkasa selama 2 tahun. Dan diketahui kalau pekerjaan ini sengaja Mills terima, karena membutuhkan uang tambahan untuk membayar pengobatan penyakit kronis yang diderita oleh Nevan. I know. I'm fine. Kemudian Mills pun mengajari Nevan cara bersiul yang benar, sebelum akhirnya ia memberitahu kalau ia akan pergi keluar angkasa selama 2 tahun. Here, take it. Don't blow so hard. Singkat cerita 2 tahun pun telah berlalu, dan Mills kini menjadi pilot kapal luar angkasa yang membawa kru dalam tabung. Saat Mills sedang terjaga, tiba-tiba saja banyak serpihan asteroid angkasa yang mendekat, dan secara langsung menabrak kapal. Sampai karena hal itulah kini Mills pun terpaksa mendaratkan kapalnya di planet terdekat, di mana saat melakukan pendaratannya kapal itu terbelah menjadi 2. Emergency landing. Tak lama dari itu ketika Mills tersadar dari pingsannya, ia mendengar komputer yang mengatakan kalau mereka berada di planet yang tidak dikenal. Bahkan Mills juga mengalami luka di bagian perutnya, sehingga ia memutuskan untuk membekukan luka itu untuk meredakan rasa sakit. Setelah itu Mills memakai perlengkapannya, lalu mulai menyelidiki seisian ada di sekitar kapal. Lalu ketika Mills melihat kondisi di sana, ia sangat terkejut karena semua kru telah tewas karena kecelakaan itu. Kemudian Mills pun berencana untuk mengakhiri hidupnya, karena ia berpikir sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali ke planetnya.
Namun setelah Mills mengingat kembali pesan-pesan yang dikirimkan oleh putrinya, akhirnya ia pun mengurungkan niatnya itu. Tak lama setelah itu ketika Mills sedang mendengarkan pesan putrinya, tiba-tiba komputer mendeteksi adanya kapsul yang masih berfungsi di dekat rawa. Mills pun bergegas untuk menyelidiki kapsul tersebut, dan sangat terkejut ketika menemukan kalau penumpang di dalamnya masih hidup. Kemudian Mills membawanya kembali ke kapal, namun lebih terkejutnya Mills setelah menemukan jejak kaki raksasa. Dan itu artinya kalau Mills ini terjebak di planet bumi 65 juta tahun yang lalu, yang dihuni oleh dinosaurus periode akhir zaman. Sesampainya di kapal, Mills pun mengistirahatkan penumpang tersebut, yang ternyata adalah seorang gadis berumur 9 tahun. Lalu keesokan harinya Mills memberanikan diri keluar dari kapal, untuk menemukan badan kapal lain yang diketahui memiliki kapsul pelontar dan sinyal untuk mengirim bantuan ke astronot. Selama perjalanan Mills menemukan tulang Mitchellsaurus, yang menunjukkan betapa berbahayanya predator tersebut. Mills juga tak sengaja terkena ledakan glaser panas, yang mana ledakan itulah yang membuat Mitchellsaurus itu wafat. Kemudian Mills melihat sesuatu bersinar di atas bukit, dan menyadari kalau sesuatu itu adalah bagian kapal yang Mills cari. Namun sayangnya jarak menuju ke lokasi itu sangat jauh, dan ditambah lagi dengan banyak rintangan yang pasti akan Mills hadapi. Sampai saat itu juga Mills diserang oleh dinosaurus bertubuh kecil, atau yang bisa kita sebut dengan nama Lugnosaurus. Untungnya Mills berhasil mengalahkan dino tersebut, namun ketika kembali ke kapal ia bertemu penumpang gadis yang telah meninggalkan kapal. Namun saat itu Mills berhasil menangkap dan tak sengaja terjatuh, sampai tanah mulai bergetar dan Mills melihat makhluk yang lebih besar mendekat ke arahnya. Setelah berhasil selamat dan kembali ke kapal, terungkap kalau gadis ini bernama Koa yang terpisah dari orang tuanya. Di mana kalau kedua orang tua Koa ini masih berada di dalam tabung yang ada di bagian kapal di atas bukit itu. Namun sayangnya Koa ini selalu memakai bahasa daerah, sehingga membuat Mills kesulitan memahami setiap perkataan Koa. Translator's broken. Kemudian Mills menyebarkan bubuk merah di atas meja, untuk menjelaskan kepada Koa kalau mereka harus sampai di sana, jika ingin pergi dari planet ini. Namun Mills terpaksa berbohong dengan mengatakan kalau orang tua Koa masih hidup, agar Koa mau pergi ke atas bukit bersamanya. Setelah itu Mills mengirim pesan darurat lain, lalu mengatakan kalau ia menemukan satu awak yang masih hidup. Sementara ketika Koa yang tak sengaja menemukan dan memutar rekaman milik Nevan, terungkap kalau kini penyakit Nevan semakin parah, dan harus dikirim ke rumah sakit selama beberapa bulan. Sampai rekaman itu segera dihentikan oleh Mills, yang terlihat sangat sedih setiap melihat pesan dari putrinya. We need to be quiet and move. Kemudian mereka pun memulai perjalanannya, hingga di perjalanan itu Koa mengambil beberapa buah beri yang berwarna merah. Lalu Mills mengeluarkan sebuah alat yang bisa mendeteksi makanan beracun, sehingga Koa tahu kalau buah beri yang ia ambil sangatlah beracun. Tak lama saat dalam perjalanan Mills tak sengaja dihinggapi serangga purba, yang memiliki cairan lendir yang sangat mirip dengan leho. Mereka juga tak sengaja menemukan dinosaurus kecil yang terjebak di kubangan, lalu keduanya pun membantu dinosaurus tersebut keluar. Namun setelah dinosaurus mini tersebut berhasil dikeluarkan, tiba-tiba sekelompok rektor menyerang dinosaurus tersebut, sehingga membuat Mills terpaksa menahan Koa agar ia tidak bersuara. You have to listen to me. Setelah rektor itu pergi, mereka pun beristirahat di sebuah air terjun untuk mencuci dan mengisi botol air untuk persediaan nantinya.
Lalu saat itu juga Mills sangat khawatir dengan keadaan luka perutnya yang semakin memburuk dan mulai membusuk. Tak lama setelah itu tiba-tiba saja Mills kehilangan sinyal lokasi kapal, sehingga ia terpaksa memanjat pohon untuk mendapatkan kembali sinyal tersebut. Namun setelah Mills berhasil mendapatkannya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan serangga yang mengakibatkan Mills terjatuh sampai lengannya terkilir. Lalu saat itu juga muncul sekelompok dinosaurus pemakan daging, atau yang kita sebut saja dengan nama Kintilsaurus. Run. Saat itu Mills melemparkan beberapa bom kecil mirip kelereng yang dengan cepat melenyapkan setengah dari Kintilsaurus tersebut. Sementara Koa yang bersembunyi di sebuah batang pohon, ia dikejutkan dengan datangnya sekelompok Kuntilsaurus yang mulai berjalan mendekatinya. Bahkan ada satu Kuntilsaurus yang tiba-tiba melompat ke Koa dari belakang dan menyeretnya pergi. Namun untungnya Mills dengan cepat mengejar Kintilsaurus tersebut dan berhasil mengusirnya dengan beberapa tembakan. Dan akibat dari kejadian itu kini Koa pun mengalami trauma yang sangat berat, sehingga Mills harus sabar dan memberikan waktu untuk Koa menenangkan diri. Sampai ketika hari mulai gelap Mills memutuskan bersiul untuk menarik perhatian Koa, hingga hal itu berhasil membuat Koa tenang dan mau melanjutkan perjalanan. Tak lama setelah itu mereka memutuskan bermalam di sebuah goa, di mana Mills memasang beberapa sensor yang akan memperingatkan mereka jika ada bahaya yang mendekat. Lalu ketika Mills memindai cahaya asteroid yang bersinar di angkasa, ia mendapati kalau asteroid itu sangat besar, dan akan mengancam planet ini dalam waktu 26 jam. Sampai akhirnya Mills memutarkan salah satu pesan dari Nevan, sebagai Nina Bobo untuk Koa agar cepat tidur. Tak lama setelah keduanya tertidur pulas, Mills dibangunkan oleh sensor yang memperingatinya akan adanya bahaya di sekitar. Dan benar saja saat Mills memeriksa Koa, dia menemukan satu spesies aneh yang masuk ke mulutnya. Lalu setelah Koa tersadar, terlihat kalau sensor itu masih berbunyi keras, yang artinya bahaya masih berada di sekitar mereka. Sampai saat keduanya menatap ke arah mulut goa, terlihat sosok Megalosaurus besar yang tiba-tiba saja muncul. Setelah berhasil melarikan diri melalui lubang kecil, kini keduanya pun mulai mencari jalan keluar menggunakan alat pemindai. Namun sayangnya mereka malah menemukan jalan buntu, sehingga untuk keluar Mills harus membuat lubang di salah satu dinding goa yang mengeluarkan angin. Setelah berhasil membuat lubang, Mills pun menyuruh Koa untuk masuk dan keluar dari goa lebih dulu. Namun begitu Koa masuk tiba-tiba lubang tersebut malah runtuh, sehingga membuat Koa dan Mills harus terpisah. Dan pada saat itu juga Mills dikejutkan dengan serangan dinosaurus kecil, namun untungnya Mills berhasil mengatasinya. Di balik itu terlihat Koa yang berhasil keluar dari goa, lalu menjelajahi hutan dan menemukan tulang besar yang bisa digunakan sebagai senjata. Lalu Koa juga sengaja melaburi ujung tulang tersebut dengan beri merah yang sangat beracun itu. Tak lama setelah itu ketika Mills berhasil keluar dari goa, ia mengetahui kalau asteroid besar itu akan menghantam bumi dalam waktu 17 jam. Kemudian Mills pun bergegas mencari Koa dan mendengar teriakannya ketika dinosaurus mulai mendekati Koa. Namun saat dalam perjalanan Mills harus terjatuh ke lumpur hisap, sehingga membuat Mills harus tenggelam olehnya. Sementara itu Koa mulai memberhentikan diri melawan dinosaurus tersebut, sampai ia berhasil memancing dan menghabisinya. Lalu setelah itu Koa segera membantu Mills keluar dari lumpur, sehingga kini keduanya pun bersatu kembali. Thank you. Pada malam harinya mereka berhasil sampai di dasar gunung, sampai tiba di bagian kapal itu.
Lalu ketika Mills menyalakan komputer di sana, ia mendapatkan pesan kalau kapal penyelamat sedang menuju ke bumi. Sementara Koa yang mencari keluarganya, ia sangat terkejut setelah menemukan bahwa isi ROM milik kedua orang tuanya telah hancur. Sampai karena hal itulah kini Koa pun menjadi sangat marah karena Mills telah berbohong kepadanya. Kemudian Mills mengeluarkan foto Nevan, lalu menjelaskan bahwa dia kehilangan putrinya, dan ia tidak ingin hal ini terjadi kepada Koa. Namun saat itu juga tiba-tiba potongan meteorit mulai jatuh ke bumi, sampai mereka segera berlari untuk masuk ke dalam pop darurat. Namun ketika Mills hendak menaikkan tombol peluncuran, sepotong meteorit menghantam kapal sehingga pop itu jatuh dari atas tebing. Kemudian saat keduanya tersadar tiba-tiba Michelsaurus datang dan mulai menyerang mereka. Lalu Miles memutuskan keluar dari pop untuk mengambil senjatanya, namun sayang senjata itu tidak berfungsi dan harus membutuhkan verifikasi ulang. Sampai karena itulah kini Mills harus bersembunyi di bawah puing kapal dan mencoba memverifikasi senjatanya. Lalu setelah senjata tersebut berfungsi, Koa sengaja menyalakan pesan hologram milik Nevan untuk memancing perhatian Megalosaurus. Setelah itu Megalosaurus yang sebelumnya ditembak Mills datang, lalu dengan brutal menyerang Mills. Lalu Mills yang sempat terpojok pun memancing Megalosaurus itu ke air panas, namun sayangnya semburan air itu tidak mengenai tubuh Megalosaurus itu. Sampai pada akhirnya Koa pun datang dan menancapkan tulang beracunnya ke mata Megalosaurus, yang disusul dengan semburan air panas yang membuat Megalosaurus itu mati. Setelah itu Mills dan Koa pun kembali ke pot, dan berhasil lepas landas tepat sebelum asteroid menghantam dan memicu kepunahan dinosaurus. Lalu ketika pot meninggalkan atmosfer, autopilot memandu Mills ke titik pertemuan, di mana kapal penyelamat akan menunggu mereka di sana. Lalu, film pun tamat. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Frank. Ia adalah seorang narapidana di sebuah tahanan khusus untuk disabilitas. Namun saat itu, tiba-tiba saja ada napi lain yang mencoba menyerang Frank sampai keributan pun harus terjadi di sana. Singkat cerita, Frank pun akhirnya dibebaskan dari penjara itu. Dan saat itu, Frank secara langsung disambut oleh seorang bos mafia yang bernama Anton. Kemudian adegan beralih ke seorang pemuda bernama Zoli, yang merupakan seorang disabilitas yang mempunyai kelainan di tulang punggung. Ia juga harus berbaring setiap 1 jam sekali, karena punggungnya yang terasa sakit setiap hari dan selalu menghabiskan waktu untuk menggambar sebuah komik. Sampai pada suatu hari Zoli dibawa ibunya untuk diperiksakan ke dokter, yang kemudian menyarankan Zoli untuk dioperasi agar sakit punggungnya bisa sembuh. Hanya saja operasi tersebut memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Keesokan harinya ketika Zoli sedang bersantai, tiba-tiba ia didatangi oleh sahabatnya yang bernama Ivan. Dan Ivan ini juga seorang disabilitas yang kemudian mengajak Zoli keluar rumah karena ia baru saja mencuri alat pemadam kebakaran. Ketika Ivan dan Zoli sedang memainkan alat tersebut, tiba-tiba saja mereka didatangi oleh Frank. Frank yang risih melihat kelakuan mereka secara langsung menampar Zoli, lalu menyuruh mereka mengembalikan alat tersebut. Namun Zoli yang tidak terima pun kemudian menantang Frank untuk berduel. Frank yang merasa kasihan pun, kemudian ia kembali membantu Zoli. Di sana, Frank menjelaskan jika kakinya seperti ini akibat dirinya terjebak dalam insiden kebakaran, sehingga ia kesal jika ada orang yang malah memainkan alat pemadam tersebut. Kemudian, Frank mengajak Zoli dan Ivan untuk ikut dengannya ke sebuah klub, lalu mereka pun segera mengikuti Frank.
Sesampainya di sana Ivan dan Zoli terlihat sangat kagum dengan keadaan di dalam klub itu. Mengingat ini adalah kali pertamanya mereka datang ke sana. Di sana, Frank menceritakan kalau dirinya sedang membutuhkan orang-orang istimewa seperti kalian untuk menjalankan misinya. Frank juga bertanya kepada Ivan apakah Ivan bisa menyetir mobil. Lalu, Ivan pun mengatakan kalau dirinya bisa menyetir namun tidak dengan kecepatan yang tinggi. Dan setelah Frank menjelaskan semuanya, akhirnya Ivan dan Zoli bersedia menjalankan misi yang akan dilakukan esok hari. Esok harinya terlihat Frank yang diberi sebuah bungkusan oleh Anton, si bos mafia yang kita lihat di awal film tadi. Di sini, Anton berpesan kepada Frank agar berhati-hati, lalu memerintahkan Frank untuk pergi ke sebuah lapangan. Sesampainya di tempat yang diperintahkan Anton, ternyata Frank diminta untuk menghabisi para gangster yang akan melakukan transaksi narkoboy. Ivan dan Zoli juga datang, lalu para gangster yang tidak mengenal siapa mereka langsung berusaha mengusirnya. Namun di sana Frank menjelaskan kalau ialah orangnya yang akan menghabisi mereka atas perintah Anton. Para gangster yang menganggap remeh pun malah mencaci maki Frank. Mereka juga mencoba menyiksa Frank dengan menusuk kaki Frank, namun Frank tidak sedikit pun kesakitan sebab kakinya sudah mati rasa semenjak dirinya lumpuh. Lalu, tak puas dengan menusuk kakinya Frank, mereka juga mencoba kembali menyerang Frank. Sampai pada akhirnya Frank mengeluarkan bungkusan yang sebelumnya diberikan oleh Anton, lalu menghabisi mereka satu persatu. Dari sini kita diberitahu kalau Frank ini merupakan seorang pembunuh bayaran yang sering dipakai oleh bos-bos mafia besar. Sementara tujuan Frank mengajak Zoli dan Ivan, tak lain karena Frank membutuhkan teman senasib dan juga tumpangan untuk pulang. Setelah itu luka kaki Frank diobati oleh seorang perawat yang merupakan mantan Frank dulu. Dan di sini, si mantan mengundang Frank untuk ikut hadir di pesta pernikahannya yang akan diadakan 1 minggu lagi. Namun nampaknya Frank masih sangat menyukai si mantan walaupun Frank tahu si mantan sudah mempunyai pacar baru. Di sisi lain terlihat Anton yang sedang bermain bersama anjing-anjing buas kesayangannya. Namun saat Anton hendak kembali pulang, tiba-tiba ada seseorang dalam mobil yang menembaknya. Beruntung tembakan tersebut hanya mengenai tangannya saja. Lalu, Anton secara langsung memerintahkan anjing peliharaannya itu untuk menyerang balik orang-orang tersebut sampai wafat. Ternyata orang-orang itu adalah salah satu anak buah kelompok mafia yang merupakan saingan bisnis dari Anton. Kembali lagi kepada Frank yang saat itu sedang frustasi karena mantannya akan segera menikah. Lalu Frank pun akhirnya memutuskan untuk berolahraga keluar, dan dengan keras berusaha naik ke sebuah jembatan sampai terjadilah hal ini. Keesokan harinya Frank menemui Anton untuk menagih bayaran atas pekerjaannya kemarin. Di sana Anton pun sangat kagum kepada Frank karena mampu menghabisi musuh, walaupun Frank tidak bisa berjalan. Selain itu, Anton juga kembali memerintahkan Frank untuk menghabisi saingan bisnisnya, yaitu seorang bos mafia yang selalu dilindungi oleh satu orang pejabat pemerintah. Di sana Anton meminta Frank agar lebih dulu menghabisi pejabat tersebut, namun di sini Anton memberi pesan kepada Frank agar Frank bekerja sendiri tanpa bantuan siapapun, karena Anton tidak mau ada satu orang pun menjadi saksi mata. Di sisi lain Zoli dan Ivan melanjutkan hobinya yaitu membuat gambar untuk mengikuti acara pameran komik. Sayangnya, komik yang dibuat mereka ditolak oleh panitia dengan alasan kurang menarik. Setelah dari sana Zoli mendatangi Frank yang saat itu sedang melatih kakinya. Dan di sini, Zoli mengatakan kepada Frank kalau dirinya ingin ikut menjadi seorang pembunuh bayaran, sebab cita-citanya menjadi komiker sepertinya sudah gagal. Namun Frank yang mendengar itu tentu saja menolak dan langsung mengusir Zoli, namun ia malah terjatuh dan tidak bisa berdiri lagi.
Sampai Zoli pun kemudian ikut rebahan sambil mengatakan kalau Frank lebih berguna daripada dirinya. Sampai karena merasa kasihan pada Zoli, Frank pun akhirnya mau mengajak Zoli dan juga Ivan untuk kembali bergabung. Keesokan harinya mereka mulai menjalankan misi, yaitu menghabisi pejabat penting yang sudah bersekongkol dengan bos mafia saingan Anton. Di sana Frank bertugas mengeksekusi si pejabat dengan pura-pura memberi makan burung, sementara Ivan dan Zoli akan memberi aba-aba serta mengalihkan perhatian. Sampai pada saat pejabat itu akan pergi, Ivan berjalan di depannya untuk mengalihkan perhatian, kemudian Frank menghabisinya. Semua orang di sana seketika saja menjadi bingung, sebab tidak ada satupun yang curiga kepada Frank. Sementara itu ketika para bodyguard sibuk mencari pelaku, Frank dan yang lainnya sudah bergegas kabur. Namun di balik itu, ternyata Anton mengawasi Frank dan dia baru tahu kalau misinya ini dilakukan bersama teman-teman Frank. Kemudian adegan beralih kepada Frank yang sedang disiksa oleh Anton. Dan hal itu karena Frank telah membawa Zoli dan Ivan dalam misi menghabisi pejabat. Di sini Anton juga meminta Frank untuk membunuh kedua temannya agar tidak ada saksi mata dalam kejadian tersebut. Keesokan harinya Frank membawa Ivan dan Zoli untuk memancing di sebuah danau. Sesampainya di sana mereka bertiga bergibah sambil asyik memancing, hingga tak lama kemudian umpan dari Ivan berhasil dimakan. Lalu, inilah yang dilakukan oleh Frank. Setelah melihat mereka tenggelam, hati kecil Frank berkata kalau hal ini sangat tidak pantas untuk ia lakukan. Sampai pada akhirnya Frank memutuskan untuk menolong mereka berdua kembali. Malam harinya Frank meminta maaf kepada Zoli dan Ivan. Bahkan, sebagai permintaan maafnya Frank juga memberikan sebuah pistol kepada Zoli, lalu mengatakan kalau di misi berikutnya ia akan mengajak mereka berdua. Siang harinya Frank kembali menemui Anton, lalu berbohong dengan mengatakan kalau dirinya sudah siap menjalankan tugas karena kedua temannya sudah ia habisi. Mendengar hal tersebut, akhirnya Anton menjadi lega karena sekarang sudah tidak ada lagi saksi mata. Kemudian Anton pun langsung menyuruh Frank menyelesaikan misi terakhirnya, yaitu menghabisi bos mafia saingan Anton. Namun sayangnya, Anton sempat memergoki Zoli dan Ivan yang ternyata masih hidup. Lalu, Anton pun akhirnya berencana akan menghabisi mereka bertiga setelah misi terakhirnya selesai. Sampai di keesokan harinya, Frank dan kedua temannya mulai menjalankan misi tersebut. Frank menyuruh mereka menunggu. Dan jika Frank tidak kembali dalam waktu 20 menit maka Zoli harus segera menghubungi polisi. Sesampainya di depan rumah bos mafia, Frank mengatakan kepada para penjaga kalau ada pesan yang harus ia sampaikan dari saudara si bos mafia yang ada di dalam penjara disabilitas. Sampai pada akhirnya Frank dibawa masuk dan diangkat ke dalam hingga bertemulah dengan si bos mafia itu. Namun ternyata, si bos mafia ini sudah tahu kalau Frank ingin menjebak mereka, karena saudaranya yang ada di dalam penjara disabilitas sudah meninggal 1 minggu yang lalu. Sampai pada akhirnya terjadilah hal ini. Setelah menyelesaikan misi itu, Frank bergegas melarikan diri dengan sekuat tenaga. Frank juga berusaha mengayunkan kursi rodanya sampai ia sampai di gerbang pintu keluar. Namun, karena pintu itu tidak bisa dibuka, Frank terpaksa menghubungi Zoli dan Ivan untuk segera menjemput. Sesampainya di sana Frank menyuruh Ivan untuk menghancurkan gerbangnya dengan mobil mereka. Namun ketika mereka akan pergi, tiba-tiba terdengar suara sirine polisi. Saat itu Frank menyangka kalau Zoli telah menghubungi polisi, padahal belum 20 menit. Namun, Zoli bersikeras kalau ia tidak menghubungi siapapun, sampai pada akhirnya Zoli pergi untuk menghadang para polisi yang akan datang. Keesokan harinya Frank kembali menemui Anton untuk meminta bayarannya. Namun di sana, Anton mengatakan sebelum ia membayar Frank ada satu hal yang harus ia bicarakan. Ternyata saat itu Anton membawa Frank menuju ke sebuah gudang kosong, dan akan menghabisi Frank dengan cara digantung karena dianggap telah membohonginya.
Lalu setelah Anton pergi, ternyata Frank berhasil melepaskan ikatan tersebut. Sampai pada malam harinya Frank menghubungi Zoli dan Ivan untuk segera berkumpul sebelum Anton menemukan mereka. Pada saat itu juga Zoli dan Ivan bergegas pergi ke sebuah tempat yang sudah diberitahu oleh Frank. Lalu, mereka bertiga membuat sebuah rencana untuk menghabisi Anton esok hari. Karena untuk sekarang Frank akan pergi ke pesta pernikahan mantannya. Singkat cerita, Frank sudah berada di acara pesta tersebut. Frank yang masih sangat mencintai si mantan, ia pun naik ke atas untuk menyanyikan sebuah lagu yang menyentuh. Setelah itu Frank juga sempat berbincang dengan si mantan sampai ia nekat ingin mencipoknya. Namun, karena mantannya itu merasa Frank sudah keterlaluan, alhasil Frank pun dibawa ke belakang lalu dihajar habis-habisan oleh keluarga pengantin pria. Namun tak lama kemudian datang Zoli dengan membawa sebuah pistol pemberian Frank. Ternyata, Zoli dan Ivan pergi menyusul Frank karena mengkhawatirkannya. Keesokan harinya mereka mulai menjalankan misi mereka, yaitu untuk membunuh Anton. Mereka memulainya dengan memantau rumah Anton dari jarak yang tidak terlalu jauh. Saat itu Ivan sedikit kesulitan sebab tangannya selalu bergoyang dengan sendirinya. Sampai ketika dirasa sudah cukup, mereka pun bergegas pergi dan akan melancarkan aksinya pada nanti malam. Singkat cerita, pada malam harinya ketika Anton baru saja pulang ke rumah, ternyata di sana sudah ada Frank dan juga Zoli. Di sana Anton sedikit kaget karena ia menyangka kalau Frank sudah benar-benar meninggal. Lalu, di sini Anton mengatakan kalau ia akan memberikan kunci brankas untuk membayar mereka, namun jika mereka berhasil melewati anjing-anjing miliknya. Sampai ketika anjing tersebut menyerang, terjadilah duel antara Anton dan Frank. Sampai pada akhirnya Anton berhasil dihabisi oleh Zoli, sementara Frank juga ikut tewas di insiden ini. Zoli pun terlihat sangat bersedih, karena ia sudah menganggap Frank sebagai ayahnya sendiri. Kemudian ia mengambil semua uang di dalam brankas milik Anton. Setelah kejadian itu Zoli melakukan operasi agar punggungnya tidak sakit lagi. Lalu di akhir film, kita diperlihatkan kepada Zoli dan Ivan yang sudah menjadi pembuat komik terkenal, dan diketahui semua komik-komiknya ini menceritakan tentang sosok Frank. Lalu, film pun tamat.